Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pecinta Al-Iman, pemirsa Al-Iman TV dan juga pendengar radio Suara Al-Iman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberikan kemudahan, kita masih diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salah satu ibadah yang mulia di dalam Islam, yaitu thalabul ilmi, yaitu belajar agama. Karena dengan belajar agama, jalan menuju surga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat sebagai bekal ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pecinta Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan-pembahasan yang lalu kita telah mengkaji sebuah kitab, yaitu Syarh Ad-Durus Al-Muhimmah li Ammatil Ummah. Kita telah selesai mempelajari buku atau kitab yang berjudul Pelajaran-pelajaran penting untuk segenap umat Islam. Ya, buku tersebut ditulis atau disusun oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Adapun pada pertemuan kita sore hari ini, ya insyaallah semoga Allah memberikan kemudahan, kita akan membahas sebuah kitab yang baru, yaitu sebuah kitab yang berjudul At-Tuhfatu Al-Iraqiyah fil A'malil Qalbiyah. At-Tuhfah Al-Iraqiyah fil A'malil Qalbiyah, yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kitab ini, para pecinta Al-Iman, ya, At-Tuhfah Al-Iraqiyah. At-Tuhfah itu artinya pemberian, ya, hadiah yang berharga. At-Tuhfatu Al-Iraqiyah, untuk orang-orang Irak. Fil a'mali al-qalbiyah, yang dalam pembahasan masalah amalan-amalan hati. Jadi buku ini, kitab yang akan kita bahas adalah sebuah kitab yang membahas tentang amalan-amalan hati. Ya, tentang amalan-amalan hati. Sebagaimana mungkin kebanyakan di antara kita sudah pernah belajar bahwasanya iman, ya, iman itu adalah at-tasdiqu bil qalb. Jadi iman itu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan. Iman bisa bertambah kuat dan iman bisa melemah. Ya, ini iman. Sehingga para pecinta iman, kalau kita memahami definisi iman, di antara definisi iman adalah at-tasdiqu bil qalbi,
yaitu meyakini dengan hati. Ya, sehingga mempelajari atau membahas tentang amalan-amalan hati itu termasuk bagian dari keimanan. Mempelajari tentang amalan-amalan hati adalah bagian dari keimanan. Amalan-amalan hati itu bagaimana contohnya? Ya, banyak amalan-amalan hati itu banyak. Di antaranya ikhlas, kemudian niat, kemudian tawakal, ya, kemudian sabar, kemudian syukur, kemudian mahabbah, cinta kepada Allah, al-khauf, takut kepada Allah, ar-raja, berharap kepada Allah. Ini adalah contoh-contoh amalan-amalan hati yang perlu kita pahami dan perlu kita pelajari. Karena sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kalau kita memahami amalan-amalan hati, maka insya Allah amalan-amalan anggota badan kita akan semakin baik. Para pecinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki kitab ini, maka kita akan membahas tentang pentingnya, ya, seberapa penting kita membahas kitab ini. Seberapa penting kita membahas tentang amalan-amalan hati. Maka dalam pertemuan ini, dalam muqaddimah ini, kita akan mempelajari beberapa hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dimana pada hadis-hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang pentingnya amalan hati. Ya. Contohnya hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh manusia, di dalam jasadnya manusia itu ada segumpal daging. Ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu baik, maka anggota tubuh yang lain akan ikut baik. Wa idza fasadat, tapi sebaliknya, kalau segumpal daging itu rusak, fasadal jasadu kulluh, maka anggota tubuh yang lain akan ikut rusak. Ya, akan ikut rusak. Kira-kira segumpal daging itu apa? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ala wahia al-qalbu. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pecinta iman rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis tersebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan kepada kita tentang kedudukan hati. Tentang kedudukan yang didapatkan sebuah hati. Jadi kedudukan hati itu ibaratnya, perumpamaannya, hati itu seperti raja. Hati itu seperti apa? Seperti raja, pemimpin. Sedangkan anggota tubuh yang lainnya adalah rakyatnya. Anggota tubuh yang lain itu adalah yang dipimpin. Jadi hati ini pimpinannya, rajanya. Adapun kedua mata, kedua telinga, lisan, kedua tangan, kedua kaki, ya mohon maaf kemudian kemaluan, ini semuanya adalah rakyat. Ya. Jadi raja itu punya peran yang sangat besar. Punya peran dan andil yang sangat besar dalam kehidupan
seorang muslim dan muslimah. Begitu pula hati. Karena Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis tadi, apabila segumpal daging ini baik, ya kalau hati kita itu baik, kalau hati kita itu sehat, tidak ada penyakitnya, hati kita itu bersih, maka anggota tubuh yang lain akan ikut baik, akan menjadi baik. Tapi kalau segumpal daging ini rusak, berpenyakit, ada masalah, maka anggota tubuh yang lain akan ikut bermasalah. Hadis ini menunjukkan kepada kita pentingnya memperhatikan masalah hati. Pentingnya kita menaruh perhatian ya dalam masalah hati. Jangan sampai hati kita diisi dengan penyakit-penyakit, ya, diisi dengan kesombongan, diisi dengan pelit, diisi dengan hasad, diisi dengan cinta dunia yang berlebih-lebihan, atau yang semisalnya. Para pecinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita mendapatkan sebaliknya. Kalau ada seseorang tubuhnya sakit, ya, badannya sakit, jasmaninya sakit, maka dia cepat-cepat untuk berobat. Kalau perlu datang ke dokter spesialis. Ya. Dan ini tidak masalah, itu diperbolehkan. Kalau seseorang badannya sakit, jasmaninya sakit, ya kepalanya sakit, atau mungkin dia terkena penyakit-penyakit tertentu, kemudian maka orang tersebut akan berusaha untuk berobat, datang ke dokter, ya, menebus resep, mengeluarkan uang, membayar ini dan itu. Itu kalau jasmaninya sakit. Namun bagaimana kalau hatinya orang itu berpenyakit? Terkadang orang tidak sadar kalau hatinya itu bermasalah. Hatinya itu ada penyakit-penyakitnya. Ya. Hatinya masih terkadang suka riya, suka dipuji, suka ingin mendapatkan pujian manusia, ingin terkenal, ingin tenar. Ini adalah sesuatu penyakit-penyakit hati yang harus diwaspadai oleh seorang muslim dan muslimah, supaya dia bisa selamat di dunia ini, terlebih-lebih di akhirat kelak. Perlu kita mengecek hati kita, mengontrol hati kita, merawat hati kita, ya, supaya hati ini terbebas dari penyakit-penyakitnya. Supaya hati kita diisi dengan amalan-amalan hati yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti keikhlasan, tawadhu, ya, sabar, syukur, dan lain sebagainya. Mari kita introspeksi diri, evaluasi diri, kita lihat hati kita masing-masing. Sudahkah hati kita berisi kecintaan kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala? Nanti akan dibahas di dalam kitab yang berharga ini. Itu hadis yang pertama, pada pecinta iman, yang dimana Nabi SAW beliau membimbing kita, mengarahkan kita untuk memerhatikan masalah hati. Jadi bukan masalah yang remeh. Masalah hati, amalan-amalan hati bukan masalah yang sepele. Sebagaimana kita mempelajari fikih puasa. Itu penting, ya. Insya Allah beberapa hari lagi kita akan kedatangan tamu yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Semoga Allah memberikan kita semuanya kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan dan beribadah di dalam bulan tersebut dengan sebaik-baiknya. Kita belajar fikih puasa itu penting. Namun kita juga menata hati. Para pecinta iman, marilah kita berusaha menata hati kita. Kalau kita lihat hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan Ramadan, misalnya man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman. Iman ini amalan hati.
Iman ini apa? Amalan hati. Wahtisaban, dan mengharapkan pahala, mengharapkan ganjaran, berharap itu amalan hati. Ya. Ghufira lahum ma taqaddama min dambi. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Ibadah puasa itu tidak bisa atau tidak mungkin terlepas dari amalan hati. Ya. Puasa Ramadan yang insya Allah akan kita jalankan, akan kita laksanakan, itu tidak mungkin bisa lepas dari yang namanya amalan hati berupa iman dan berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contohnya yang lain. Ya, Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, tarawih di bulan Ramadan atas dasar iman. Sekali lagi Nabi menekankan, beliau menyampaikan masalah iman, imanan, wahtisaban, dan berharap pahala, berharap ganjaran dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ini kembali kepada masalah hati, iman dan berharap, ihtisab. Hadis yang kedua, para pecinta iman rahimani wa rahimakumullah, yang menunjukkan kepada kita tentang pentingnya amalan hati, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Yang artinya, Inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk badan-badan kalian. Sesungguhnya Allah tidak memperhatikan bentuk badan kalian. Ya, apakah badan kita gemuk, apakah badan kita kurus, apakah badan kita kekar, apakah badan kita kuat. Itu bukan perhatian Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk badan-badan kalian. Wala ila suwarikum. Dan Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian. Apakah kalian ganteng atau kurang ganteng, cantik atau kurang cantik. Ya. Allah tidak melihat itu semuanya. Inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk badan-badan kalian, bentuk rupa-rupa kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat, Allah memperhatikan. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah melihat isi hati kalian. Isi hati kalian wa a'malikum, dan Allah memperhatikan amalan-amalan kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pecinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita apa yang harus kita perhatikan. Ya, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan masalah hati dan masalah amalan. Ya. Jangan perhatian kita tersita hanya pada aspek jasmani. Ya, badan kita rawat, ya mungkin ya sebagian pergi ke salon untuk mempercantik diri. Ya, mempercantik diri untuk suaminya tidak masalah. Ya. Kemudian merawat badannya, beli ini, beli itu, beli vitamin ini, vitamin itu tidak masalah. Selama dalam batasan-batasan syariat Islam. Tapi jangan lupa masalah hati. Karena Nabi SAW menjelaskan, walakin yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat
hati kalian, memperhatikan isi hati kalian, apakah hati kita ikhlas atau belum, apakah hati kita masih ada riya, masih ada ujub, masih ada sum'ah, ya, masih ada yang lainnya. Ini harus kita pahami dengan bersama. Walakin yang duru ila qulubikum. Akan tetapi Allah melihat kepada isi hati kalian. Apakah hati kalian bertakwa kepada Allah atau tidak? Wa a'malikum, dan Allah memerhatikan amalan-amalan kalian. Jadi ada berapa yang diperhatikan oleh Allah? Yaitu ada dua. Yang pertama adalah isi hati kita. Dan yang kedua tadi apa? Amalan-amalan kita. Amalan anggota badan. Amalan lisan. Ya, ini diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran pahala dan dosa yang diterima oleh seorang hamba itu tergantung dari dua hal ini. Hati dan amalannya. Ya, hati dan amalannya. Enggak boleh seseorang itu berdalil. Ya, misalnya ada seorang wanita muslimah, ketika dia keluar rumah, dia tidak menutup auratnya dengan sesuai syariat Islam. Ada seorang wanita muslimah, dia agamanya Islam, ketika dia keluar rumah, dia tidak memakai hijab yang syar'i. Ya, ketika ditanya kenapa Anda tidak menutup aurat secara sempurna sebagaimana yang disyariatkan di dalam Islam, mungkin wanita muslimah itu menjawab, yang penting hatinya. Ya, yang penting apa? Hatinya. Maka ini tidak bisa kita terima hal itu. Ada seseorang, ya, seorang laki-laki misalnya, dia kuat, dia tidak puasa di bulan Ramadan, dia tidak safar, tidak sakit, ya, seorang laki-laki, dia di bulan Ramadan tidak puasa, tidak ada uzur baginya. Kemudian ditanya kenapa Anda tidak puasa? Yang penting hatinya. Ya, ini tidak benar. Karena Nabi SAW mengabarkan kepada kita yang dijadikan aspek perhatian oleh Allah itu ada dua. Amalan-amalan hati dan amalan-amalan anggota badan. Walakin yang duru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian dan amalan-amalan kalian. Ya. Kalau hati kita itu baik, ya sebagaimana hadis yang pertama tadi, para pecinta iman, kalau hati kita itu baik, maka anggota tubuh yang lain akan ikut baik. Ya. Kalau hati kita itu isinya taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka anggota badan kita akan taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kita sudah belajar ngerasani itu haram. Ya, ghibah itu haram. Kemudian hati kita mengimani, meyakini bahwasanya ghibah itu haram. Maka kita amalkan. Ya, lisan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, maka lisan ini harus kita jaga. Ya, karena kalau hati kita itu baik, lisan itu akan menjadi baik. Kalau hati kita itu baik, maka tulisan-tulisan kita di media sosial juga akan ikut baik. Ini kembali kepada masalah hati. Ini kembali kepada masalah hati yang ada di dalam tubuh kita. Jadi ada dua. Ya, Allah SWT memperhatikan hati kita dan Allah memperhatikan amalan-amalan kita. Allah mengetahui isi hati kita, apakah kita ikhlas atau tidak. Dan Allah mengetahui amalan-amalan kita, apakah amalan kita sudah sesuai dengan sunnah Nabi atau belum. Apakah amalan-amalan kita sudah sesuai dengan petunjuk Nabi SAW atau belum. Para pecinta iman, kita kalau buka lembaran-lembaran Al-Quran, maka di antara ayat yang sering kita baca, yang sudah kita hafal, yaitu Allah berfirman, wa khussila ma fis sudur. Wa khussila ma fis sudur, di dalam surat Al-Adiyat. Maka di hari kiamat Allah akan menampakkan wa khussila ma fis sudur. Ya.
akan ditampakkan isi hati manusia. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman di dalam surat At-Tariq, yauma tublas sarair, yauma tubla as-sarair. Maka pada hari ditampakkan apa-apa yang tersembunyi, apa-apa yang dirahasiakan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memperbaiki hati kita karena semuanya diawasi dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita perbaiki amalan-amalan kita. Kita memperbaiki amalan-amalan kita, kita usahakan amal ibadah kita sesuai dengan petunjuk dan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadis yang kedua yang menunjukkan kepada kita tentang pentingnya amalan-amalan hati. Hadis yang ketiga di antara hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang pentingnya amalan hati adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nasi yuqda alaihi yaumul qiyamati." Sesungguhnya orang yang pertama kali orang yang pertama kali diputuskan nasibnya di hari kiamat, rajulun ustusyhida, yaitu orang yang mati syahid. Perhatikan dari sini, orang yang mati syahid didatangkan di hari kiamat. Fa utiya bihi, kemudian orang yang mati syahid ini didatangkan. Fa arafahu ni'amahu, kemudian laki-laki tersebut disebutkan. Allah menyebutkan nikmat-nikmatnya yang telah Allah berikan kepada laki-laki yang mati syahid ini. Fa'arafaha. Kemudian laki-laki tadi mengakui nikmat-nikmat tersebut. Fa'arafaha. Qal fama amilta fiha. Kemudian Allah bertanya, engkau gunakan apa nikmat-nikmat tersebut? Ya. Allah memberikan kepada dia badan yang kuat, badan yang sehat. Untuk apa? Maka laki-laki itu menjawab, qataltu fika hatta ustushhitu. Laki-laki tadi, laki-laki yang mati syahid ketika di dunia, ketika ditanya oleh Allah, untuk apa engkau gunakan nikmat-nikmat yang telah kau berikan kepadamu? Laki-laki itu menjawab, qataltu fika, aku berperang di jalanmu ya Allah. Aku berperang fisabilillah, aku berjihad di jalanmu ya Allah. Hatta ustushhitu, sampai aku meninggal, sampai aku mati syahid. Qal, kemudian Allah berfirman, kadzabta, engkau berdusta. Engkau berdusta, engkau bohong. Walakin qatalta li an yuqala jari'un faqad qil. Engkau berperang supaya engkau dikatakan engkau adalah orang yang pemberani. Ya, dulu engkau di dunia, ketika engkau perang, ketika engkau jihad, engkau berperang bukan karena ikhlas, bukan karena ingin mendapatkan pahala, tapi supaya dikatakan engkau adalah orang yang pemberani. Faqad qil, dan itu telah engkau dapatkan. Ya, engkau di dunia, engkau dipuji manusia, engkau disanjung manusia sebagai orang yang pemberani. Summa umira bihi fasukhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian laki-laki itu diseret dan dimasukkan ke dalam neraka. Ini laki-laki yang pertama. Orang yang pertama yaitu orang yang mati syahid, tapi niatnya keliru, niatnya salah. Dia berjihad di jalan Allah, namun di dalam hatinya terdapat masalah, yaitu dia berjihad tujuannya supaya dipuji manusia, supaya disanjung manusia, supaya dikatakan orang yang pemberani. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabda beliau, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu. Kemudian orang yang belajar agama, wa 'allamahu, dan mengajarkan agama. Wa qara'al Qur'an, dan dia membaca Al-Qur'an. Fa utiya bihi, kemudian dia didatangkan di hari kiamat. Jadi orang yang kedua ini orang yang belajar agama, mengajarkan agama,
orang yang membaca Al-Quran. Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Kemudian disebutkan nikmat-nikmat Allah kepada laki-laki tadi, kepada orang tersebut. Kemudian orang tersebut mengakui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bertanya, "Fama amilta fiha?" Untuk apa engkau gunakan nikmat-nikmatku? Ya, dan Allah Maha tahu. Allah bertanya kepada orang tersebut, "Untuk apa engkau gunakan nikmat tersebut?" Suara bagus, ya, akal yang pintar, akal yang cerdas. Maka orang tersebut menjawab, "Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an." Aku mempelajari ilmu, kemudian aku ajarkan, dan aku membaca Al-Quran karena engkau ya Allah, ingin mendapatkan pahala darimu ya Allah. Kemudian Allah berfirman, "Kadzabta," engkau berdusta, engkau bohong. "Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal 'alim wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari'." Faqad qil, engkau belajar agama supaya engkau dikatakan orang yang alim, orang yang berilmu, ahli ilmu, disanjung manusia, dipuji manusia. Wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari', engkau membaca Al-Qur'an supaya engkau dipuji manusia. Orang ini adalah orang yang qari', ahli qiraah. Faqad qil, dan itu telah engkau dapatkan. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Ya, maka orang tersebut karena niatnya salah, niatnya buruk, niatnya rusak, maka dia diceburkan ke dalam neraka. Ini orang yang kedua. Orang yang pertama tadi orang yang mati syahid. Orang yang kedua ini orang yang ahli agama, ahli baca Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabda beliau, "Wa rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kullih fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha." Kemudian orang yang ketiga adalah orang yang diberikan oleh Allah harta. Hartanya dibuka. Hartanya banyak, melimpah ruah. Kemudian didatangkan pada hari kiamat, disebutkan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada orang tadi, dan orang tersebut mengakuinya. Ditanya, "Untuk apa engkau gunakan nikmat-nikmat tersebut? Untuk apa engkau gunakan harta tersebut?" Maka orang tersebut menjawab, "Ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfiqa fiha illa anfaqtu fiha laka." Tidak ada jalan-jalan kebaikan kecuali aku mensedekahkan hartaku di dalamnya. Ada pembangunan masjid disumbang, ada orang kelaparan dibantu, dikasih makanan, ada orang anak yatim disantuni. Jadi orang yang ketiga ini dia menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Kadzabta," engkau berdusta. Engkau berdusta, engkau bohong. "Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad faqad qil." Engkau berinfak, engkau bersedekah supaya dikatakan engkau adalah orang yang dermawan. Faqad qil, dan hal itu telah engkau dapatkan. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhi summa ulqiya finnar. Maka orang yang ketiga ini karena niatnya salah, karena hatinya bermasalah, maka dia pun diceburkan oleh Allah ke dalam nerakanya. Na'udzubillahi min dzalik. Para pecinta iman rahimani wa rahimakumullah, ya, hadis ini hadis yang sahih riwayat Muslim. Rasulullah SAW mengingatkan kita, mewanti-wanti kita untuk menata hati, untuk mempelajari amalan-amalan hati. Jangan sampai kita salah niat, jangan sampai kita lupa, meremehkan, menyepelekan masalah hati, masalah niat, masalah keikhlasan. Karena nanti resikonya kita yang menanggung. Ya, mumpung saat ini Allah masih memberikan kita usia, masih memberikan kita umur, masih memberikan kita waktu, marilah kita terus berusaha memperbaiki ibadah kita, memperbaiki amalan-amalan hati kita, memperbaiki amalan-amalan anggota badan kita, sehingga kita tidak menyesal di hari kiamat nanti. Kita bukan termasuk orang-orang yang menyesal pada hari kebangkitan, pada hari pembalasan, yang dimana penyesalan pada hari itu tidak bermanfaat sama sekali. Ya, mumpung kita masih diberikan kesempatan, marilah kita terus memperbaiki diri, terus belajar, dan lain sebagainya. Mungkin ini 3 hadis yang bisa kita bahas
Ya, 3 hadis tersebut semuanya mengajarkan kepada kita untuk memperbaiki hati, untuk mempelajari amalan-amalan hati. Jadi amalan-amalan hati ini sangat penting, yang insya Allah akan kita bahas dari sebuah kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.